Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Geografi Kebencanaan. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang letusan gunung berapi. Pada pertemuan kelima, kemarin kita telah mempelajari tentang bencana non-alam. Dan untuk pertemuan keenam, kita akan mempelajari tentang bencana alam, yaitu bencana letusan gunung berapi. Jadi letusan gunung berapi itu apa? Ya, letusan gunung berapi adalah peristiwa terjadi akibat magma yang berada di dalam perut bumi itu keluar oleh gas-gas yang bertekanan tinggi. Nah, biasanya peristiwa ini dia berhubungan dengan naiknya magma putih dari dalam perut bumi. Nah, jadi Anda perlu tahu bahwa bumi itu tersusun dari beberapa lapisan litosfer. Nah, lapisan yang paling bawah itu adalah inti bumi, di mana di dalamnya terdapat sebuah magma pijar yang suhunya sangat-sangat tinggi. Nah, jadi suhu di dalam bumi itu sangat panas. Dan itulah ketika terjadi gunung berapi, mengapa gunung berapi itu menjadi sangat membahayakan karena debu-debunya itu sangat panas. Nah, aktivitas magma yang mempunyai suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi itu dia berusaha keluar sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Nah, itulah kenapa ketika gunung meletus itu biasanya ada yang namanya gempa vulkanisme. Seperti itu. Nah, jadi magma itu sendiri adalah sebuah cairan pijar yang sudah saya jelaskan tadi, yang terdapat di dalam lapisan dengan suhu yang sangat tinggi dari bumi, yakni diperkirakan itu dia lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, cairan magma yang keluar dari dalam bumi itu dapat kita sebut dengan lava. Beda ya, lava dan larva. Kalau larva itu lagi. Nah, suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Bayangin ya, itu sangat-sangat panas. Nah, letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat juga menyembur sampai sejauh radius 18 km. Ini tergantung dari tingkat si erupsinya itu ya. Sedangkan lavanya yaitu bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Jenis dan bentuk gunung api itu dapat kita lihat di slide berikutnya, itu dapat sangat bermacam-macam ya dari bentuknya. Nah, ini adalah contoh dari erupsi gunung berapi, di mana lava yang keluar itu dia sangat panas dan memiliki warna merah yang menyala gitu. Jadi karena dia adalah lava yang berasal dari perut bumi, maka lava yang keluar adalah lava panas. Dan perlu Anda ketahui bahwa lava ini ketika dia keluar, magma ketika dia keluar dari inti bumi itu dia akan mengalami pembekuan. Nah, itulah yang dijadikan sebagai batuan beku. Nah, batuan yang digunakan untuk bangunan itu adalah batuan yang asal mulanya berasal dari magma yang keluar dan juga membeku. Nah, ini adalah karakteristik gunung berapi. Mari kita bahas satu-satu ya. Dia ada yang berbentuk buntut, ada yang berbentuk perisai, dan masih banyak lagi. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya tipe Hawaii. Apa itu tipe Hawaii? Ya, tipe Hawaii itu bisa juga disebut sebagai tipe tameng. Nah, biasanya skala letusannya itu dia lebih kecil, namun intensitasnya itu cukup tinggi. Nah, yang kedua itu ada tipe Strombolian. Pada tipe ini memiliki ciri-ciri yang sering terjadi letusannya kecil, yang tidak juga begitu kuat, namun terus-menerus dan juga banyak mengeluarkan eliata atau lava. Yang ketiga itu tipe Vulkanian. Ciri-cirinya cairan magma yang keluar itu dia kental dan dapur magmanya bervariasi dari yang dangkal sampai yang dalam dan memiliki tekanan yang cukup tinggi. Selanjutnya ada yang bertipe Subplinian. Ya, Subplinian. Letusan tipe ini dia akan mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah, sehingga tekanannya akan bertambah kuat dan memecahkan lava sumbatan sehingga pecah dan terdorong ke atas. Akhirnya apa ya? Dia akan lebih tinggi karena kan dari tersumbat gitu. Material ini menuruni lereng gunung sampai ke guguran lava.
Lalu terjadi pula awan panas atau sering disebut dengan modus gembel. Tipe ini sangat berbahaya bagi penduduk di sekitarnya. Kenapa tipe ini lebih berbahaya? Ya karena dia ditahan kemudian dikeluarkan menjadi banyak sekali, dan modus gembelnya biasanya itu sangat-sangat kental dan sangat-sangat tebal. Itu yang membuat dia menjadi bahaya tipe sublinal ini. Nah, selanjutnya ada tipe Pheatoplinan atau PLE. Nah, letusan ini ya bisa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas membesar dan sangat kuat. Apabila kawah tidak kuat, maka gunung akan meletus dahsyat. Tapi ini jarang ya, meletus yang sangat-sangat sampai benar-benar dahsyat banget itu jarang, tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi banyak juga seperti dahulu ada letusan gunung Merapi kemarin, itu termasuk dahsyat. Kemudian Krakatau juga itu dahsyat. Selanjutnya ada tipe Patrek dan Pinan atau Ultraplinian. Tipe ini termasuk sangat merusak karena ledakannya sangat dahsyat. Ciri utama tipe ini adalah keluar dengan gas yang sangat tinggi dan didekorasi oleh awan menyerupai bunga kol. Nah, kalau seperti bunga kol berarti bisa Anda bayangkan ketika bom Hiroshima dan Nagasaki itu menghantam daratan Hiroshima. Nah, itu seperti kol dia, sebesar itu ternyata. Sangat berbahaya. Yang ketujuh ada tipe Surtesian. Letusan tipe ini adalah jenis letusan hidromagnetik, yaitu ketika magma atau lava yang keluar atau berinteraksi langsung dengan udara. Pada umumnya letusan tipe ini terjadi saat gunung di bawah laut yang tumbuh cukup besar untuk memecahkan permukaan udara karena air memuai saat berubah menjadi uap. Maka udara berinteraksi langsung dengan lava panas, menimbulkan ledakan dan membuat tumpukan dari abu, uap, dan skoria atau Badan Geologi ESDM ALTP Pro for BKT. Nah, sumbernya dari Badan Geologi ESDM ya. Nah, jadi ketika gunung yang bertipe Surtesian ini meletus, maka terjadilah interaksi udara dengan hawa panas. Jadilah dia menjadi sebuah letusan hidromagnetik. Contohnya itu dapat kita lihat pada letusan Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau itu kan dia berada di dalam lautan, di dalam air. Nah, jadi ada dampak letusan gunung berapi. Yang pertama itu ada gangguan pernapasan dan juga penglihatan. Itu sudah sangat jelas. Gangguan pernapasan, jangankan hanya gangguan pernapasan, tapi itu akan mengancam jiwa. Kenapa? Karena kan ketika gunung itu meletus, dia akan mengeluarkan material-material yang bersifat panas. Nah, apalagi dia mengeluarkan debu vulkanik yang tentu dia akan merusak sumber pernapasan kita, yang akan menyumbat dan akhirnya akan menimbulkan berbagai penyakit. Yang kedua itu ada pencemaran sumber air bersih. Nah, sumber air bersih itu ketika sudah tercampur dengan lava, sudah tercampur dengan abu vulkanik, itu sudah tidak layak konsumsi atau sudah tidak layak dipakai gitu. Nah, kemudian badai listrik itu biasanya dia terintegrasi dengan letusan gunung berapi, karena ketika letusan gunung berapi ya udara semakin tidak kondusif karena ada gempanya. Kemudian ada gempa. Jadi ketika letusan gunung berapi ada yang namanya gempa vulkanik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi meledak meletus kan. Kemudian ada gangguan kerja mesin dan kendaraan bermotor, yaitu karena dia terganggu oleh material-material gunung berapi, kerusakan atap rumah dan ladang, perubahan infrastruktur, kebakaran hutan dan lahan, korban jiwa, kerusakan lingkungan. Nah, ini bagian korban jiwa itu yang paling beresiko. Jadi kita akan memitigasikan bagaimana agar korban jiwa itu semakin minim. Karena ketika gunung berapi meletus, yang namanya manusia, kita hanya manusia yang sangat-sangat rapuh ketika harus berlawanan dengan udara yang sampai 1000 derajat Celcius. Itu kan sangat luar biasa panasnya. Nah, karena itu kita harus meminimalisir gimana caranya biar kita tidak bersentuhan langsung seperti itu. Nah, ini ada beberapa tingkat ya. Ada beberapa tingkat dari
letusan gunung berapi. Jadi ketika Ananda berlokasi di daerah gunung berapi, Ananda harusnya paham dan harus paham tentang siaga-siaganya. Nah, dalam istilah bahasa itu ada yang namanya normal, waspada, siaga, dan juga awas. Nah, jadi ada dalam level itu level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, pada level 4 itu sekarang kan terjadi tuh gunung meletus di daerah timur ya. Nah, itu dia sudah berstatus awas. Dan siaga itu di Gunung Sumbar itu Marapi itu sekarang statusnya dia siaga. Nah, kalau normal itu sekarang Gunung Kerinci. Nah, Gunung Kerinci itu sekarang normal ini pada saat ini ya, tanggal 10 November itu dia normal, Gunung Kerinci. Dan siaga itu di Gunung Marapi termasuk dari tanggal 7 kalau nggak salah. Jadi apa pengertiannya ya? Jadi ketika dia normal, nah itu aktivitas gunung berapi berdasarkan pengamatan dari hasil visual kegempaan dan juga gejala vulkanis lain yang tidak memperlihatkan adanya kelainan ya, atau tidak ada terjadi yang tidak normal, tapi dia sangat-sangat normal. Nah, itulah dia dikatakan sebagai gunung yang sedang normal dan itu boleh untuk didaki. Nah, kemudian ada waspada. Nah, waspada itu ada peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual dan hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. Kalau misalkan waspada itu biasanya dia baru keluar asap-asap yang menggumpal tapi belum ada lava pijar yang keluar dari gunung berapi, misalnya masih gempa-gempa kecil gitu. Nah, itu diwaspadai. Kemudian ada yang namanya siaga. Peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah. Jadi pengamatan visual itu yang bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Nah, jadi kalau pas siaga itu berarti dia sudah keluar gitu asapnya, kemudian lava pijarnya sudah mulai kelihatan dan di pada alat itu sudah mulai kelihatan juga. Nah, kemudian ada yang awas. Awas ini tingkat yang paling tinggi ya, tingkat yang menunjukkan jelang letusan utama. Jadi letusan awal mulai terdiri beberapa abu dan asap. Nah, berdasarkan analisis dari pengukuran. Jadi awas itu biasanya, bukan biasanya ya, tapi memang saat gunung berapi itu meletus, nah itu dia statusnya sudah awas. Sebelum dia meletus, tapi dia sudah mengeluarkan banyak sekali abu dan memakan korban jiwa, itu dia statusnya awas. Seperti itu. Dan kalau misalkan sudah status siaga dan awas itu diwajibkan atau diharuskan untuk segera mengevakuasi. Dan Anda harus tahu ya, apalagi daerah dekat-dekat gunung atau yang tidak di dekat-dekat gunung atau yang hobi daki itu, kalau misalkan ada status atau peringatan awas, siaga, waspada, itu harus segera turun atau membatalkan. Tindakan apa ini yang harus dan kita lakukan termasuk oleh pihak berwenang? Pertama itu tentu pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif. Jadi gunung yang bisa meledak itu hanya gunung yang aktif. Gunung yang bisa erupsi itu adalah gunung yang aktif. Jadi kalau gunung yang tidak aktif ya dia tidak bisa erupsi. Kenapa? Ya tidak ada aliran magmanya kan gitu. Yang kedua itu pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana letusan gunung api. Nah, ini kerjaan kita ya sebagai orang geografi, kita harus bisa memetakan daerah kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, peta zona risiko bahaya gunung api, serta peta pendukung lainnya seperti peta geologi gunung berapi. Nah, jadi kita harus memetakannya dengan sespesifik mungkin. Yang C-nya, yang ketiga, membuat langkah-langkah prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api. Nah, itu sebenarnya bisa kita lakukan pasca atau setelah atau sebelum ya. Jadi kita harus benar-benar siapkan diri kita, siapkan masyarakat di sekitar gunung berapi akan bencana gunung berapi. Selanjutnya melakukan bimbingan penyebarluasan informasi gunung api kepada masyarakat. Nah, pada saat ini itu penyebaran informasi itu sangat cepat. Jadi ketika mulai awas siaga itu sudah diinformasikan baik secara langsung ataupun melalui media sosial ofisialnya. Selanjutnya ada penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung api. Ini untuk melihat ya, jadi bagaimana pergerakan lempeng ya, kemudian bagaimana status gunung berapi. Nah, itu harus adanya penelitian dan pengamatan. Yang terakhir itu peningkatan sumber daya manusia dan penduduknya, seperti peningkatan sarana prasarana.
Jadi Ananda, ya perlu diketahui ketika kita jalan-jalan di daerah gunung itu biasanya sudah dibuat itu beberapa sarana ya untuk lari atau untuk jalan lapa keluar. Ada peningkatan sumber daya manusia itu maksudnya ketika gunung berapi meletus, nah kita sudah tahu gitu loh. Jadi kita harus ngapain ini ketika gunung meletus. Jadi ketika sudah yang namanya siaga, waspada, itu berarti kita sudah tidak boleh mendekati gunung apapun alasannya. Sekitar sekian kilometer itu tidak boleh. Nah itu harus kita ketahui. Itulah yang dinamakan pembangunan sumber daya manusia yang lebih produktif, yang lebih andal, yang lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Kan kalau misalkan tidak bertanggung jawab pada diri sendiri, ketika dia ke sana pasti kan ketika timbul korban, nah siapa yang akan rugi ya? Dirinya sendiri, keluarga, dan kemudian tim besar kan yang rela untuk menjemput dengan semua mungkin seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kita yang ke-6 ini. Semoga materi apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa Ananda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat Ananda share ke teman-teman Ananda, ke orang tua, ke keluarga yang memiliki keluarga yang berada di daerah sekitaran gunung berapi aktif, sehingga keluarga Ananda dan Ananda bisa lebih hati-hati dan juga lebih adaptif ketika terjadinya sebuah bencana gunung berapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.